Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia. Saya gelombang kedua, angkatan ke-55, kelompok 4. Saya bekerja di RSD Dr. Haji Soemarno Sosro Atmojo. Workbook Agenda 2, Nilai-nilai dasar ASN. ASN berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. ASN bangga melayani bangsa. 7 alasan rasional pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetensi di masa yang akan datang. Kedua, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Ketiga, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Keempat, kepuasan pelanggan menjadi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Keenam, pelanggan puas akan kembali, customer retention. Ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Menurut pendapat saya, konsep responsibilitas dan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berasal dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Peran saya untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka saya akan berkomitmen dalam melakukan pekerjaan serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Sinergi perilaku kompeten, yaitu peserta pelatihan bersinergi dengan praktisi di kantor dan fasilitator, terlibat secara intensif dalam proses belajar dari uji coba, learning by experimenting, belajar dari penggalian, learning by investigating, dan belajar dari praktek, learning practicing. Potensi keanekaragaman di lingkungan kerja saya yaitu saling melengkapi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pegawai. Sedangkan tantangan keanekaragaman di lingkungan kerja saya yaitu apabila keanekaragaman tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan konflik. Yang saya ketahui tentang The Adaptive Culture Framework yaitu merupakan elemen organisasi adaptif yang digunakan sebagai fondasi dalam perencanaan organisasi, meliputi purpose, cultural values, vision, corporative values, corporative strategy, structure, problem solving, partnership, working rules. Jenis berpikir kritis dan kreatif. Kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan yang memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Sementara kecenderungan berpikir kreatif yaitu mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun proyek kasana yang sudah ada sebelumnya. Ini artinya seseorang yang lebih sering kritis dalam berpikir dan bertindak, maka dia lebih sering menggunakan otak kirinya daripada kanan. Sebaliknya, seseorang yang cenderung kreatif biasanya dia lebih sering menggunakan otak kanannya. Praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Yang pertama, terima perubahan lingkungan mulai dari perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Yang kedua, menetapkan tujuan fleksibel yang dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Yang ketiga, pertimbangan dengan baik langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Yang kelima, tinjau dan evaluasi kinerja. Tantangan praktek dalam WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Menurut saya, workbook ini sangat bagus dan sangat menarik serta mudah untuk dipahami.